Lionel Messi mendapat sambutan dingin sekembalinya ke Paris Saint-Germain setelah menuntaskan Piala Dunia 2022. Messi membawa Argentina keluar sebagai pemenang turnamen 4 tahunan tersebut, yang di laga final dimenangkannya dengan mengalahkan Prancis via adu penalti, negara asal dari klubnya saat ini. Jika ditarik ke belakang, apa yang dialami Messi saat ini serupa dengan kisah legenda Argentina Diego Maradona, yang semanis apapun hubungannya dengan Napoli tetap saja jadi public enemy setelah menyingkirkan Italia di Piala Dunia 1990. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gak ada yang meragukan kelegendarisan Diego Armando Maradona di Napoli. Pada eranya lah klub asal Naples tersebut meraih kejayaannya di Italia. Selama 7 tahun di Napoli, Maradona memenangkan 2 gelar Serie A serta masing-masing 1 Coppa Italia, Piala Super Italia serta Piala UEFA. Maradona menorehkan tinta emas yang begitu tebal di Napoli hingga kini namanya diabadikan menjadi nama stadion mereka yang sebelumnya bernama Stadion San Paolo. Resmi dinamakan Stadio Diego Armando Maradona pada Desember 2020 sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Maradona yang berpulang 25 November tahun itu. Tapi sungguh puja-puji yang didapat Maradona dari publik Napoli sampai sekarang rupanya berkebalikan dengan masa-masa akhirnya di klub Italia tersebut. Diego Maradona hengkang dari Napoli pada 1991 setelah memainkan 257 pertandingan dan mencetak 115 gol serta 64 assist. Namun demikian, perpisahan itu sebenarnya terjadi lebih cepat dari semestinya. Alkisah Maradona bersama Argentina berlaga di Piala Dunia 1990 sebagai juara bertahan setelah memenangkannya pada edisi 1986 di Meksiko. Italia bertindak sebagai tuan rumah pada pelaksanaan 1990 tersebut dan Argentina sebagai juara bertahan memulai turnamen dengan sangat meragukan. Namun setelah lolos dari babak grup meski hanya bermodal 1 kemenangan, Argentina mendapat momentumnya untuk melangkah lebih jauh setelah mengalahkan tim favorit Brasil di 16 besar. Argentina meneruskan kemenangan di perempat final dengan mengalahkan Yugoslavia via adu penalti dan di semifinal bertemu dengan tim tuan rumah Italia. Disinilah hubungan Maradona dengan negara tempatnya berkarir tersebut memburuk. Saat itu romansa Maradona dan Napoli sebenarnya lagi panas-panasnya. Mengingat sebulan sebelum kick-off Piala Dunia 1990, Napoli dibawanya kembali Scudetto. Dimotori 16 golnya sepanjang musim yang membawanya ke jajaran atas top skor di bawah Marco van Basten dan Roberto Baggio. Tapi tentu ceritanya berbeda ketika Piala Dunia bergulir. Keberadaannya sebagai salah satu ikon besar Serie A rupanya nggak membuatnya terbantu di lingkungan yang sebenarnya sudah familiar baginya. Dari laga pertama melawan Kamerun di San Siro Milan yang berujung kekalahan 1-0 untuk Argentina, Maradona dan rekan-rekan setimnya banyak mendapat tekanan dari penonton yang justru didominasi orang Italia. Situasi memanas ketika Argentina bertemu Italia di semifinal. Sejak sebelum pertandingan dimulai, media-media Italia banyak menyudutkan Maradona, termasuk memuat komentar-komentar Maradona yang mencoba memecah belah Italia. 6 tahun di Italia, Maradona paham benar akan kultur negara tersebut yang memang terpecah antara kalangan rasis dan kelompok miskin. Maradona pun mencoba memanfaatkan basis fans Napoli yang loyal kepadanya untuk meredam tekanan dari fans Italia pada pertemuan di semifinal tersebut, yang kebetulan bermain di San Paolo, rumah bagi Maradona selama 6 tahun sebelumnya. Dan hasilnya Maradona mendapat sambutan meriah di laga tersebut. Lagu kebangsaan Argentina pun untuk pertama kali pada turnamen tersebut berkumandang tanpa gangguan supporter. Tapi bagi Italia, berbeda dari laga-laga sebelumnya, kali ini nggak mendapat dukungan penuh dari seisi stadion, menandai keberhasilan Maradona memecah belah pendukung Italia lewat fansnya di Napoli. Argentina berhasil memanfaatkan situasi tersebut dengan menahan imbang Italia 1-1 sampai babak perpanjangan dan mengalahkannya di babak adu penalti. Argentina melaju ke final dan diambang gelar back-to-back. Tapi sungguh bukan main harga yang harus dibayar atas kemenangan di semifinal tersebut, terutama buat Maradona. Setelah laga itu, Maradona harus berurusan dengan aparat setempat setelah saudaranya lalu ditilang saat mengendarai Ferrari miliknya. Insiden yang sampai-sampai bikin duta besar Argentina di Italia, Carlos Rucauf, ikut turun tangan. Jelang final melawan Jerman Barat, bendera Argentina di markas latihan mereka di Roma juga dirusak oleh pendukung Italia yang gak dikenal. Dan puncaknya, pada laga final di Olimpico Roma, pendukung Italia benar-benar membuat lagu kebangsaan Argentina gak terdengar. Dendam Italia pun terbalaskan setelah gol penalti Andreas Brehme pada menit 85 menggagalkan Argentina juara back-to-back. Tapi sungguh petaka untuk Maradona rupanya baru dimulai. Isu penyalahgunaan narkoba oleh Maradona mencuat. Maradona pun kerap mangkir dari latihan dan pertandingan hingga didenda $70.000. Dan yang juga banyak menyita perhatian adalah dugaan perselingkuhannya yang sampai melahirkan
melahirkan seorang anak. Pada 1991, Maradona gagal saat melakukan tes doping dan berujung sanksi 15 bulan. Situasi makin buruk setelah pengadilan Roma memburu Maradona karena dugaan penyelundupan narkoba yang dilakukannya lewat bandara pada 1990 senilai 500.000 pound sterling. Polisi juga menerima laporan akan keterlibatan Maradona dalam sindikat mafia Napoli bernama Camorra. Tapi belum sempat dimintai keterangan, Maradona pergi dari Italia dan gak pernah kembali. Setelah sanksi dopingnya berakhir, Maradona melanjutkan karir di Sevilla sebelum pulang ke Argentina dan bermain bagi Newell's Old Boys dan comeback ke Boca Juniors. Maradona gak pernah lagi mencapai level permainan terbaiknya sebagaimana masa-masa emasnya di Napoli hingga memutuskan pensiun pada 1997. Dan meski gak menutup karir dengan indah, namanya tetap harum di dunia si kulit bundar, gak terkecuali di Napoli. Nomor 10-nya bahkan ikut dipensiunkan, hingga Stadion San Paolo ikut berganti menjadi namanya. Maradona menutup karir di Italia dengan memori buruk, tapi tinta emas yang ditorehkannya selama di Napoli terlalu silau untuk ikut ternoda.